Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari Nahwu bab Mubtada. Kalian udah pernah mencatat di kelas 5. Di saya filenya masih ada. Tadinya saya mau kasih catatan ke kalian, tapi ternyata materinya masih ada. Jadi sekarang tinggal saya jelasin bagaimana kalian mengenal mubtada. Oke. Nah, mubtada kita tarik dari pengertian al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyati. Ya, saya tulis di sini mubtada itu al-ismul ari anil awamilil lafziyati. Mubtada kalau dari pengertiannya, yang pertama dia itu harus isim. Yang kedua al-ari anil awamilil al-ismu al-marfu'u, dia itu harus rofa. Dan yang ketiga, mubtada itu harus kosong dari amil lafaz. Ya. Nah, kalau dari pengertian mubtada ini ada, saya ulang, 3. Mubtada itu adalah isim yang dirofakan, yang kosong dari amil lafaz. Pertama, kalian harus tahu dulu apa itu isim. Ya kan? Isim, gampangnya itu isim itu kata benda. Bisa jadi nama orang, bisa jadi nama benda, ya, bisa jadi sifat. Saya kasih contoh dalam bahasa Arab, isim. Contohnya Muhammad. Muhammad itu nama orang. Berarti Muhammad itu adalah isim. Ya. Kemudian atau kata benda, al-madrasatu, madrasah, ya, sekolah. Sekolah itu kata benda, berarti dia itu isim. Nah, kita ambil penghapus. Kita ambil di sini contohnya. Contohnya kita taruhlah di sini Muhammadun. Nah, ini isim. Kemudian kalian juga perlu tahu, yang pertama isim, checklist. Kalian udah paham ya isim itu apa? Mubtada itu harus berupa isim pokoknya. Isim itu tadi kata benda, kata sifat, nama benda, nama orang, nama negara. Nah, itu isim. Nah, Muhammad di sini adalah isim. Syarat yang kedua mubtada itu harus rofa. Nah, tanda rofa kalian udah belajar di kelas 5, kalian udah ngafalin. Tanda rofa pada isim mufrad itu apa, pada jamak muzakkar salim, pada jamak muannats salim, dan lain-lain itu apa. Nah, sekarang di sini pada kata Muhammad. Muhammad di sini tanda rofanya menggunakan doma. Di sini ada tanda rofa, doma. Berarti ada 2 syarat yang sudah terpenuhi dalam kalimat ini. Muhammad itu isim, Muhammadun di situ ada tanda rofa. Berarti 2 tanda sudah terpenuhi. Dan tanda yang ketiga, dia itu harus kosong daripada amil lafaz. Nah, kosong daripada amil lafaz. Sekarang amil lafaz itu apa? Terakhir catatan kalian tuh, saya masih ingat, kana wa akhwatuha. Nah, amil lafaz itu diantaranya kana dan saudara-saudaranya, ina dan saudara-saudaranya. Itu namanya amil lafaz. Nah, sekarang lihat di sini. Di awal, sebelum kata Muhammad, dia nggak ada kata di sini, kosong daripada amil lafaz. Saya kasih contoh. Muhammadun
mahirun. Oke. Dua kalimat ini kalian perhatikan. Yang pertama Muhammadun mahirun. Kalian deteksi pada kata Muhammad di sini. Kata Muhammad di sini, saya ulang. Yang pertama, dia isim apa bukan? Dia itu isim. Dari mana? Muhammad itu nama orang. Nama orang itu berarti isim. Oke. Yang kedua, dia itu harus rofa. Lihat, ada tanda rofa di sini, yaitu doma. Tanda rofa untuk isim mufrad. Berarti checklist tanda kedua. Dan yang ketiga, kosong dari amil lafaz. Ya, dia kosong nggak dari amil lafaz? Coba kalian perhatikan lagi. Tadi saya sudah jelaskan. Amil lafaz diantaranya kana wa akhwatuha, ina wa akhwatuha. Letaknya di mana? Kalaupun ada, dia harus terletak sebelum kata Muhammad ini. Nah, sedangkan di sini Muhammad itu adalah kata pertama. Sebelum Muhammad itu nggak ada kata apa-apa, berarti dia kosong daripada amil lafaz. Maka bisa dipastikan bahwasanya Muhammadun di sini adalah mubtada. Oke, simpel kan? Itu cara untuk mengetahui mubtada. Gimana? Udah mulai pusing? Nah, begitu. Nah, saya kasih contoh kedua ya. Saya kasih contoh yang kedua. Ingat bahwasanya mubtada itu ada 3 syarat. Dia kudu isim, dia itu juga harus dalam keadaan rofa, dan dia juga harus kosong daripada amil lafaz. 3 indikasi daripada definisi mubtada harus kalian hafalkan dan mulai belajar curiga dengan satu kalimat. Gimana Pak curiga dengan satu kalimat? Oke, seperti tadi. Saya bikin contoh yang kedua. Alkitabu jadidun. Sekarang saya minta kalian untuk menganalisis dari contoh-contoh ini. Oke, Alkitabu. Ingat, mubtada kita tarik dari pengertiannya. Mubtada itu isim yang dirofakkan, yang kosong daripada amil lafaz. Mubtada itu isim. Oke, lihat Alkitabu. Ini isim bukan? Cara mengetahui isim apa Pak? Cara mengetahui isim, kalau dia nggak kemasukan tanwin di akhir, dia itu pasti ada alif lam di awal. Lihat, di sini ada tanwin nggak di akhir? Nggak ada tanwin. Tapi lihat di sini ada alif lam nggak di awal? Ya, ada alif lam. Dan kalian tahu Alkitabu ini artinya apa? Buku. Buku itu kata benda. Kata benda itu berarti isim. Paham? Kemudian yang kedua, kita tarik dari pengertian. Yang pertama isim, yang kedua yang dirofakkan. Lihat, Alkitabu di sini rofakah, ataukah dia nasab, ataukah majrur, ataukah majzum? Coba lihat, di sini ada domah. Domah itu menjadi tanda bagi rofa pada isim mufrad. Satu kitab tandanya rofa. Nah, jadi pastikan ada 2 syarat yang sudah terpenuhi. Yang pertama dia isim, kita checklist isim. Yang kedua dia itu rofa. Oke, kita checklist rofa. Tinggal tanda yang ketiga. Apa? Al-ismul marfu'ul al-ari anil awamilil lafziyati. Ini syarat yang ketiga. Kosong daripada amil lafaz. Saya udah bilang tadi, apa itu amil lafaz? Di antara contoh amil lafaz itu ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Amil lafaz adanya di mana? Amil lafaz itu adanya di awal kalimat. Coba lihat di sini awal kalimatnya kosong, nggak ada amil lafaz. Jadi bisa dipastikan kalau Alkitabu di sini adalah mubtada. Gimana? Mulai paham? Terakhir, saya kasih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga.
At-thalibatu mahiratun. At-thalibatu mahiratun. Murid-murid perempuan itu pandai. Udah, nggak usah lihat di sini. Coba kita lihat di kalimat atau kata yang pertama, at-thalibatu. Pastikan dari 3 definisi tadi. Kita tarik dari 3 definisi. Yang pertama, mubtada itu harus isim. Lihat at-thalibatu, dia isim apa bukan? Kalau bicara arti, ini artinya murid perempuan. Murid perempuan itu isim apa bukan? Yang kedua, kalau kita mau mengenali isim ketika kita nggak tahu arti, coba lihat. Pada kata ini ada alif lam di awal atau enggak? Alif lam. Ada nggak? Kalau dia punya alif lam, berarti dia itu isim. Pak, alif lam nggak ada di situ. Coba lihat di kalimat akhir atau di kata terakhir, di huruf terakhir, harokatnya apa? Kalau dia harokatnya berupa tanwin, pastikan bahwasanya itu isim. Dan di sini kita sudah punya ciri isim, yaitu alif lam. Berarti dia adalah isim. At-thalibatu di sini adalah isim. Itu ciri yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, mubtada isim yang dirofakkan. Lihat, ketika saya bilang dirofakkan, kamu lihat huruf terakhir. Huruf terakhir ada tanda rofa nggak di sini? Tanda rofa itu domah, waw, alif. Coba, ini domah. Berarti dia itu rofa. Domah menjadi tanda bagi rofa. Kalau nggak pada isim mufrad, bisa pada jamak muzakkar salim. Mohon maaf, jamak muannas salim. Nah, at-thalibatu di sini artinya murid-murid perempuan, lebih dari 3 ya. Beberapa murid perempuan. Kalau lebih dari 3 berarti jamak. Dan jamak pada perempuan berarti jamak muannas salim. Ya, ini adalah tanda rofa. 2 syarat sudah terpenuhi. Yang pertama, dia itu isim. Dan yang kedua, dia itu rofa. Tinggal syarat yang ketiga. Untuk menjadikan dia ini sebagai mubtada, coba kita lihat syarat yang ketiga dari definisi. Al-ari anil awamilil lafziyati. Harus kosong daripada amil-amil lafaz. Lihat, sebelum kata at-thalibat, di sini nggak ada amil-amil lafaz. Amil-amil lafaz, jangan lupa kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Nah, sedangkan di sini kosong, nggak ada kalimat sebelum kata at-thalibat, nggak ada kata sebelum kata at-thalibat. Nah, berarti dia kosong daripada amil-amil lafaz. Maka kita pastikan bahwasanya kata at-thalibatu di sini adalah mubtada. Oke, hari ini sekian pelajaran tentang mubtada ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.